Dalam kesempatan yang mubarakah menika Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsah waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ingkang maksudipun Allah Subhanahu wa taala ndadosaken manusia dari jenis laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, li ta'arafu supaya saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Ayat tersebut mengandung pelajaran bahwasanya orang Islam selain beribadah secara mahdhah, sholat, berpuasa, dan amalan-amalan yang lainnya, tapi jangan lupa untuk saling mengenal. Dalam istilah sekarang namanya memanusiakan manusia. Umar bin Khattab ngendika, sebelum kalian mempelajari ilmu agama, maka jangan lupa pelajarilah ilmu kemanusiaan. Dari sini yang dapat kita ambil suatu pelajaran bahwasanya apabila kita hanya beribadah saja tetapi tidak mengenal orang lain, tidak berbuat baik kepada orang lain, ataupun bahkan sampai kita berbuat jahat sesama manusia, maka tertolaklah amal ibadah kita. Dalam suatu kisah dijelaskan dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, amalan ibadah apa yang paling engkau sukai?" Kemudian Nabi Musa bertanya, "Apakah sholat ya Allah?" Tidak, karena sholat itu sesungguhnya berguna untuk kepentingan kamu sendiri, untuk manusia itu sendiri, supaya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. "Apakah puasa ya Allah?" Allah menjawab, "Bukan, karena puasa itu sebetulnya untuk kalian sendiri, untuk mengendalikan hawa nafsu kalian." "Lalu apa ya Allah?" Allah menjawab, "Yang paling aku sukai adalah amal ibadah yang dinamakan sedekah." Dan ini sedekah di sini sangat penting, artinya kita sesama manusia harus memanusiakan. Bahkan Gus Mus sebagai tokoh sesepuh para ulama Indonesia, para kiai, matur, kalau kalian belum sempat mempelajari ilmu agama secara matang, maka belajarlah yang dinamakan dengan akhlak. Nah, pada akhir-akhir zaman ini kita tahu semuanya mulai nurunnya dari segi akhlak, sopan santun, tata krama sudah mulai menurun, sehingga kalau kita melihat di media sosial itu sering kita melihat saling menghujat antara satu dengan yang lainnya. Maka dialog antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semuanya untuk memanusiakan manusia. Bahkan telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanusiakan manusia. Bahkan pernah Rasulullah itu menyuapi orang peminta yang buta, sampai akhirnya Rasulullah sedo digantikan Abu Bakar kalau tidak salah. Maka orang yang buta, yang peminta ini itu merasa lain, dulu kok lembut kok sekarang tidak. Begitulah kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
Rasulullah SAW ini sering kali itu menghampirkan orang yang lewat di depan rumahnya itu masuk ke dalam rumah Rasulullah untuk bersama-sama diajak makan. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten kitab karangan Imam Al-Ghazali yang menjelaskan orang yang beribadah di dalam masjid terus, nah boten lain itu kitabipun Muhasafatul Qulub. Orang yang ahli ibadah yang bernama Ibnu Al-Hashim, tahajudnya tidak ragukan lagi, amal ibadahnya tidak diragukan lagi. Tapi begitu malam hari sholat tahajud, ada malaikat yang turun kemudian membawa catatan amal manusia di dalam dunia itu. Kemudian Ibnu Al-Hashim tanya, wahai malaikat, coba saya lihat amal ibadah saya. Kemudian saya tergolong orang yang ahli pecinta Allah atau tidak? Ternyata apa? Tidak termasuk. Apa kesalahannya? Ibnu Al-Hashim tadi itu sempat pingsan, kemudian setelah sadar akhirnya dia mengetahui kesalahannya apa? Tidak peduli kepada orang lain, tidak mau memperhatikan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, dalam bertetangga ini kalian kenyang, kok ada tetanggamu mukmin yang lain kelaparan, kalian bukan termasuk umatku. Bahkan di lingkunganmu kok sampai ada anak yatim piatu yang kelaparan, maka sampai ars itu mengguncang karena kalian tidak mau perhatikan para anak yatim dan piatu. Begitulah agama Islam mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kedamaian. Kemudian dalam kitab tadi yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali tadi itu juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ada amalan yang tidak kalah penting dengan sholat, tidak kalah penting dengan puasa, yang tidak kalah penting dengan sedekah. Mulianya amalan ibadah apa itu? Ya Rasulullah menjawab, yaitu berinteraksi dengan orang lain, menjaga kedamaian, menjaga ketentraman, itu sangat mulia, tidak kalah pentingnya dengan sholat, kemudian puasa dan sedekah. Kita ingat para kiai Pondok Lirboyo dalam memberi wejangan kepada santrinya, istilahnya cung atau hai anak-anakku santriwan, santriwati, setelah kalian mondok di Lirboyo ini di tengah-tengah masyarakat, jadilah kalian paku itu kecil tapi penting. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di tengah-tengah masyarakat itu jadilah kalian sebagai pemersatu, pendingin, mendamaikan. Apabila di tengah-tengah masyarakat terjadi perselisihan, pertengkaran, maka kalian harus menjadi pemersatu. Paku itu digunakan untuk membuat kursi, meja, rumah, dan lain sebagainya. Sifatnya menyatukan, walaupun kecil, itu peranan sangat besar sekali. Walaupun kadang-kadang diabaikan. Setelah kursi, meja, rumahnya jadi, paku itu sering diabaikan. Tapi tidak apa-apa, tapi sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah bahasa yang sangat mulia sekali di tengah-tengah masyarakat, itu sebagai penyatu. Bahkan Rasulullah SAW dawuh, api ono golongan wong limo iki senajan ono eleke, ono keburukannya, manusia tidak ada yang sempurna. Ya, saya pun menyampaikan seperti ini belum tentu lebih baik daripada panjenengan sedaya. Apa yang harus kita baiki 5 golongan itu wahai Rasulullah? Nomor sepindah inggih menika para ulama yang betul-betul ulama, senajan toh enek keelekane, kejelekane, perbaikilah. Bahkan kita dianjurkan untuk selalu dekat kepada ulama yang betul-betul ulama yang bisa dipertanggungjawabkan kealimannya, keilmuannya. Ini karena keberkahan beliau sangat kita butuhkan.
Nomor 2 adalah para umara, siapa itu? Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT dan sebagainya. Walaupun ada kekurangannya, baikilah. Kemudian yang ketiga siapa? Ya Rasulullah, tetanggamu. Kalau tetangga mungkin ada yang kurang baik, ada yang suka menyakitkan hati, ada yang nggak mengerti. Ya itulah memang dunia seperti ini. Tetapi dalam bertetangga harus legowonan. Kita maafkan, kita baiki. Ya, kalau ada kekurangan ya kita maafkan. Saling mengenal antara satu dengan yang lain, saling mengalah, menjadi paku tadi itu. Kemudian yang keempat, siapa ya Rasulullah? Yang keempat adalah kerabatmu. Kerabatmu siapa saja? Pakde, bule, terus apa lagi, dan lain sebagainya. Saudara dari ayah, saudari ibu, diantaranya itu yang harus kita baiki. Walaupun kadang-kadang Pak D itu kadang-kadang juga gak perhatian sama kita, Pak Le kadang-kadang kurang perhatian sama kita, tetapi kita harus lebih baik memperbaiki. Meskipun orang lain itu tidak baik kepada kita, kerabat kita, tapi kita berusaha untuk memperbaiki, menyambungkan silaturahmi. Kemudian yang kelima, siapa ya Rasulullah yang harus saya baiki? Yang kelima adalah keluargamu. Siapa itu? Ayahmu, ibumu. Orang yang wong sukses ning dunia ini kecuali berbakti kepada kedua orang tua. Utamanya adalah ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Inilah materi pada pagi hari ini, yaitu memanusiakan manusia. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya, dan sebaik-baiknya manusia khairun nasu anfa'uhum, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan mudah-mudahan kita termasuk di golongan orang yang mempunyai kemanusiaan, yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Makatan menawa wonten ada kekurangannya dalam nyuwun samudra pangasami wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.